Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka wa tawassabil haq wa tawassabis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasanya pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang risalah Islam berkemajuan. Kemarin kita ada membahas karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama, sebagai pengingat saja akan sampaikan secara keseluruhan dulu. Ada 5 karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama adalah berlandaskan tauhid atau al-mabdi ala tauhid. Yang kedua, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, arju ilal Quran wa Sunnah. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid, ihya al-ijtihad wa tajdid. Yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah, tanmiyah al-wasatiyah. Dan yang kelima adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, at-tahqiq ar-rahmatan lil alamin. Kita sudah bahas kemarin tentang yang pertama, yaitu karakteristik yang pertama, yaitu berlandaskan kepada tauhid. Sekarang kita menginjak pada yang kedua. Karakteristik yang kedua yaitu Islam berkemajuan. Yang kedua adalah karakteristiknya adalah bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau ar-ruju ilal Quran was Sunnah. Di sini dikatakan Al-Quran adalah sumber utama untuk memahami dan mengamalkan Islam. Al-Quran menjadi sumber keyakinan, pengetahuan, hukum, norma, moral, dan inspirasi sepanjang zaman. Sementara Sunnah Rasul adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang harus dicontoh. Jamaah sekalian, Al-Quran sebagai sumber utama untuk memahami dan mengamalkan Islam. Ini sangat terlihat ya, dalam berbagai macam ayat dan surat. Ya, banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Seperti Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Quran itu yang pertama adalah merupakan hudal linnas, petunjuk untuk manusia, pedoman hidup untuk manusia. Tidak pernah kita dengar Al-Quran sebagai hudalil mayit. Tidak pernah kita dengar Al-Quran sebagai petunjuk buat orang-orang yang sudah mati. Tapi Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Artinya, kalau kita mengaku dirinya manusia, berarti Al-Quranlah sebagai sumber pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk ke manusia, itu adalah teori
Itu adalah resep, yang mana teori dan petunjuk itu adalah cukup dibaca, dipahami, dimengerti. Tapi Al-Quran tidak cuma hudal linnas, tapi Al-Quran juga merupakan wabayinati minal huda, bukti, penjelas bagi petunjuk tadi. Artinya apa? Al-Quran setelah dipahami, dimengerti, harus diwujudkan, harus dikonkretkan. Sebagaimana sering saya sampaikan, sebuah resep makanan yang baik pun sekalipun itu tidak akan terbukti baik kalau tidak pernah dipraktekkan. Jadi Al-Quran itu pun baik, tidak akan terbukti baik kalau tidak dibuktikan bahwa Al-Quran itu memang baik. Harus kita buktikan, harus kita bayinahkan. Baru nanti yang ketiga, baru ada yang namanya furqan, pembeda atau penjelas, pembeda dari yang hak dan yang batil, atau hasilnya ada. Ya, hari ini kita sedang melaksanakan, beberapa hari yang lalu sedang melaksanakan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran di Balikpapan kalau nggak salah. Nah, di situ baru peran apa? Itu baru peran Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai teori. Karena semua itu dikaji, dipahami, dipelajari, dilombakan dan sebagainya. Itu baru fase hudal linnas, baru fase teori. Tapi kita jarang sekali menggelontorkan dana sekian miliar, sekian triliun untuk membayinahkan Quran, untuk membuktikan Quran. Seperti Kiai Amadala mencontohkan surat Al-Ma'un, bagaimana caranya agar diwujudkan dengan membina anak yatim piatu, membuat panti asuhan, membuat pendidikan. Artinya menggelontorkan dana untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran sudah benar, tapi harus kita buktikan lagi, dipahamkan kepada manusia yang lain agar Al-Quran adalah sesuatu yang benar. Baru nanti adanya furqan, baru ada hasilnya. Itulah salah satu yang dimaksud daripada Al-Quran sebagai sumber utama. Contoh lain, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan Al-Quran itu adalah hakim. Hakim itu apa? Yang menentukan perkara. Benar, salah, itu Quran, bukan ukuran manusia. Minuman keras bagaimana? Menurut Quran haram, sedikit banyak haram. Tapi bagaimana di kita di Indonesia? Masih banyak dijual bebas. Nah ini tugas kita. Bagaimana Quran yang benar itu kita bayinahkan, kita perjuangkan. Di mana kita jihadkan, dan jihad konstitusi, sebagaimana telah dicontohkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, jihad konstitusi. Bagaimana agar muncul perda-perda syariah yang bisa membatasi atau menghilangkan sama sekali masalah minuman keras. Itulah Al-Quran sebagai hukum. Pengetahuan, norma, moral, inspirasi panjang zaman dan lain sebagainya. Itu adalah Quran sebagai sumber hukum. Jamaah sekalian, Al-Quran secara firman Allah sudah turun 6.600 ayat lebih. Tapi kita lihat
yang namanya wahyu Allah itu akan terus datang terus kepada kita. Firman Allah sudah selesai dalam mushafnya Al-Quran, selesai. Tapi wahyu, pemahaman, pemikiran daripada Al-Quran itu akan terus datang kepada kita. Ya. Ingat, wahyu Allah itu la sautun wala harfun, tidak bersuara dan tidak ada hurufnya. La sautun wala harfun. Seperti contohnya misalnya kita, bapak-bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan, terus bapak-bapak paham apa yang saya sampaikan, itu berarti sudah masuk dalam diri kita. Sebenarnya kemampuan saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini, itu adalah kekuatan Allah yang Allah berikan kepada diri saya agar saya bisa menyampaikan hal ini. Karena hakikatnya kita nggak bisa punya kekuatan apa-apa. Yang kedua, sunnah Rasul adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang harus dicontoh. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah harus dicontoh? Karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh istrinya Aisyah. Karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, bahkan dikatakan Al-Quran berjalan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu adalah melainkan wahyu yang diwahyukan, tidak dari hawa nafsunya. Maka sebagai seorang mukmin digambarkan Allah harus kita harus seperti lebah, an-nahl. Lebah dicontohkan seperti lebah. Lebah itu yang dimakan madu, yang dikeluarkan madu. Syariat seorang mukmin dengan mukmin yang lain harus saling ba'dhum awliya'u ba'din, saling melindungi, tidak saling mencibir, tidak saling mengolok, tidak saling membuli, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, tidak berprasangka buruk. Tanyakan pada yang bersangkutan kalau ada hal yang tidak berkenan. Harus seperti itu. Karena orang mukmin pedomannya adalah Al-Quran. Di surah Al-Hujurat sudah jelas, orang mukmin nggak boleh membuli, nggak boleh berprasangka buruk dan sebagainya. Sudah jelas. Jadi kenapa kita mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Mari kita sebagai orang mukmin sama-sama berquran. Apa yang kita contoh dari Rasulullah SAW? Yang kita contoh adalah dalam surat At-Taubah ayat 33, As-Saff ayat 9, Al-Fat ayat 28. 3 ayat yang sama yang tertulis dalam Al-Quran. Apa itu? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Cuman di surat Al-Fat wa kafa billahi syahida, itu saya bedai, tapi isinya sama. Walladzi, dialah Allah yang telah mengutus, arsala, telah mengutus rasulnya, bil huda, dengan petunjuk yaitu Al-Quran, wa dinul haq, dan sistem yang hak yaitu Al-Islam. Al-Quran harus didampingi dengan ad-dinul haq, sistem yang hak. Al-Quran tanpa sistem yang hak maka tidak akan berjalan. Contohnya tadi minuman keras, di Quran nggak boleh, ternyata ada yang jual.
Itu belum sinkron. Harusnya wadinul haq, hudal dengan petunjuk tadi dan dinul haq. Hudan Al-Quran itu harus didampingi dengan dinul haq, sistem yang hak. Tanpa itu tidak berjalan dengan baik. Berjalannya akan tersyok-syok. Kenapa? Allah telah menciptakan sesuatu yang hak, tapi kita masih ragu dengan kebenaran itu. Ini sebuah autokritik kepada diri kita, umat Islam. Umat Islam sudah diturunkan kepada kita dinul haq, sistem yang hak, sistem yang benar. Tapi kenapa kita masih ragu? Janganlah kita terprovokasi sebagaimana kerajaan Islam Aceh pada saat itu, pada saat zaman VOC tahun 1602. VOC mengalami kendala dalam menghadapi masyarakat Aceh, tidak pernah kalah. Gimana caranya? Akhirnya VOC memberikan atau menyuruh kepada seorang misionaris yang bernama Dr. Senok Horgronya, seorang Islamologi, seorang ahli Islam yang bernama Islam Abdul Ghaffar. Dia belajar 5 tahun di Arab Saudi, mempelajari Islam, tapi tidak untuk membenarkan Islam, tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian orang Islam mulai saat itu dikenalkan apa yang dinamakan sekularisme, pemisahan agama dan negara. Islam, kalau mau belajar Islam sana, pesantren, hutan, tempat terpencil. Alasannya biar husuk, lebih enak berpikir dan sebagainya. Biar pemerintahan yang ngurus VOC. Itulah saat pertama kali dikenalkan sekularisme di Indonesia. Dan hari ini kita masih terkena itu. Kalau tak terkena itu, pasti minuman keras nggak ada, Pak. Padahal sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita nggak percaya Tuhan atau percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan berarti nggak ada minuman keras, harusnya begitu. Tapi kalau ada, berarti dia nggak percaya Tuhan. Tuh. Itu suatu perjalanan yang harus kita gambarkan. Jadi menguswah pada Rasulullah itu hakikatnya di situ. Di samping kita mempelajari karakter beliau, tentang akhlak beliau, budi pekerti beliau dan sebagainya, itu tetap kita kacakan. Tapi hakikat daripada menguswah Rasulullah adalah dalam rangka liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk mendohirkan Islam di atas yang lainnya. Itu bukan kata saya, itu kata Quran. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Teruskan, kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh jelas dari isi Al-Quran dalam kehidupan nyata. Tuh. Rasulullah memberikan contoh yang jelas dari isi Al-Quran dalam kehidupan nyata. Apa itu kehidupan nyata? Ya hidup ini, berbangsa, bernegara, ya harus ini, harus seperti itu berpikir.
Jadi kita berislam itu tidak cukup hanya, tidak cukup hanya dalam tanda kutip dari rumah ke masjid, rumah masjid, hanya itu saja tidak cukup. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Itu apa? Liyudhirahu al-dini kulli, untuk memenangkan Islam di atas yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa liyudhirahu al-dini kulli sementara kita tidak, walladzina amanu ba'duhum aulai ba'din, dan orang-orang mukmin sama mukmin saling bahu membahu, sementara walladzina kafaru ba'duhum aulai ba'din, dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling bahu membahu. Orang Islam sibuk dengan pilihannya masing-masing, pecah gara-gara beda calon presiden. Coba kita renungkan kehidupan kita, kehidupan dunia ini cuman sebentar ya, padahal kehidupan akhiratlah yang kekal abadi. Nah, pernah saya dengar suatu pertanyaan begini, kalau Allah itu menciptakan yang hak, yang benar, kenapa Allah juga menciptakan yang batil, yang salah? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab dengan sebuah analogi. Sinar, cahaya. Kenapa kita bisa terang? Karena ada cahaya. Sebenarnya Allah tidak menciptakan gelap, karena gelap adalah ketidakadaan cahaya di suatu tempat. Jadi artinya Allah tidak menciptakan kebatilan, tapi kebatilan itu adalah ketidakadaan Allah dalam diri manusia itu. Allah tidak pernah dihadirkan dalam dirinya, maka muncul kebatilan, maka muncul kemaksiatan. Kenapa manusia mikir minuman keras kok yang sekian persen boleh, padahal Al-Quran sudah melarang, sedikit atau banyak haram hukumnya? Kenapa manusia berpikir itu boleh? Karena dirinya sudah menuhankan hawa nafsu. Sementara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada dijawabkan oleh Muhammad itu adalah dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Kalau kita cinta kepada Nabi, kalau cinta kepada Rasulullah SAW, salawat kita kepada Rasulullah tidak cuma di mulut saja. Kita di mulut kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi kita tidak segera memperjuangkan apa yang Rasulullah contohkan untuk liyudhirahu ala dini kulli. Berarti kita sholawat kita masih cuman sholawat di mulut saja. Sebenarnya sholawat itu kita wujudkan, untuk kecintaan kita kepada Rasulullah kita wujudkan dalam bentuk perjuangan-perjuangan yang bisa kita lakukan dalam rangka memenangkan Islam di atas yang lainnya. Kita lanjutkan. Dalam memahami dua sumber tersebut diperlukan pemahaman terhadap teks-teks pemikiran yang maju dan ilmu pengetahuan yang luas. Semakin tinggi akal dan ilmu luas dan luas ilmu pengetahuan yang digunakan, akan semakin kaya makna yang dapat diambil dari dua sumber tersebut. Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan agama yang mengajarkan kebenaran atau hak dan juga kebajikan atau albir.
sehingga setiap persoalan perlu dilihat dari sudut benar atau salah dan juga dari sisi baik atau buruk. Jamaah sekalian, dalam memahami teks-teks dalam Al-Quran dan sebagainya, nanti akan berkaitan dengan karakteristik yang ketiga, yaitu menghidupkan ijtihad. Adalah kita menggunakan pendekatan tiga hal. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih, dalam muktamarnya tahun 2000, beliau pimpinan Pusat Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih mengambil istilah atau meminjam istilah dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang ulama dari Arab yang memberikan pemahaman tentang pemikiran atau pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Walaupun dalam praktek penggunaannya pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam memberikan pemahaman ini masih sedikit banyak terjadi perbedaan dalam sudut pandang, tapi inti dasarnya hampir sama. Pemikiran-pemikiran yang dilandaskan dalam memikirkan teks Al-Quran, nas-nas Al-Quran dan sebagainya, atau ajaran-ajaran Islam dan sebagainya, itu harus melalui pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani adalah pendekatan yang berdasarkan nas, teks Al-Quran dan As-Sunnah, teks atau tafsir-tafsir Al-Quran dari para ulama yang dianggap makbulah, paham. Kemudian yang kedua, burhani, yaitu pendekatan yang menggunakan akal pikiran, akal pengetahuan, ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran. Yang ketiga, irfani, yaitu dengan pendekatan intuisi, pendekatan pengalaman, pendekatan sufisme. Nah, ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan, tidak boleh diambil satu persatu, tapi harus merupakan satu kesatuan dalam berpikir yang utuh, sehingga memberikan pemahaman kepada kita tentang pemahaman ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Contoh, kenapa pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat dalam penanggalan Hijriah menggunakan hisab? Nah, dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang sudah maju dan menggunakan nas-nas Al-Quran yang mengisyaratkan tentang hisab dan sebagainya, dan pemahaman-pemahaman tentang sufisme, pendekatan-pendekatan yang kaitan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuasaannya dan sebagainya, maka pendekatan itu bisa melahirkan apa yang disebut dengan hisab wujudul hilal. Kenapa demikian? Karena dengan metode hisab kita bisa membuat kalender Hijriah. Coba kalau kita menggunakan metode ruqyat, bisakah kita membuat kalender? Agak sulit. Contoh, mau 1 Muharram lihat hulu hilal, besok mau Safar lihat dulu hilal. Jadi kita nggak pernah bisa membuat kalender, dan kita agak sulit memprogramkan itu semua. Kenapa? Kenapa bila dia bisa, Masehi bisa dibuat kalender seperti itu, tidak pernah geser tanggalnya itu, padahal itu betul hisab, cuman mereka menggunakan perhitungan matahari. Kalau Islam menggunakan perhitungan bulan, padahal wasamsi wal qamar bil husban,
Matahari dan bulan berputar, beredar dalam garis edarnya dengan pasti, dengan tepat, tidak pernah bergeser. Sehingga Universitas Muhammadiyah mengambil keputusan untuk menggunakan hisab wujudul hilal untuk bisa membuat kalender yang lebih besar lagi ke depan. Jamaah rahimahullah, ini merupakan satu hal yang luar biasa menurut saya. Terobosan-terobosan yang diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini memberikan pencerahan kepada kita untuk terbuka, membuka wawasan kita, membuka wawasan berpikir kita bahwa Islam itu tidak jumud, tidak seperti katak dalam tempurung, ya, tidak hanya kata ulama itu, tidak kata ustadz itu, tapi kita berusaha mencari, menggali bagaimana dasar hukumnya, bagaimana ini bisa terjadi dan sebagainya. Sehingga tradisi taklid yang diberikan kepada guru-guru kita dulu, ya, mohon maaf, walaupun begitu mereka juga sangat berguna buat kita, sangat bermanfaat buat kita, sangat banyak sekali jasa daripada guru-guru ngaji kita dulu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, pemahaman demi pemahaman harus kita tingkatkan. Wala taqfuma laisa laka bihi ilmu. Dan jangan kau ikuti semua itu tanpa ilmu. Kita harus gali potensi diri kita. Kita harus tahu dasar hukumnya. Bagaimana itu terjadi? Tidak hanya taklid pada ajaran suatu ustadz atau guru saja. Tanya. Nah, di kita di Muhammadiyah sudah punya yang namanya majelis tarjih, yang memberikan fatwa-fatwa tentang fikih-fikih, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Jamaah rahimahullah, jadi saya ulangi yang terakhir tadi dikatakan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan agama yang mengajarkan kebenaran atau al-haq dan juga kebajikan atau albir. Ya, albir itu di surat apa tuh? Surat 392 atau 97, lupa saya. Lantanul birro hatta lupa saya. Lantanul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Albir, ya, suatu kebajikan, ya. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Dan pernah ini albir yang dalam bahasa Arab ini adalah suatu kebajikan diplesetkan oleh suatu pabrik bir yang dia mempunyai masjid yang namanya Albir. Ada suatu pabrik bir yang dia punya masjid namanya Albir. Nah, ini plesetan yang digunakan oleh pabrik tersebut. Padahal Albir di sini artinya kebajikan, bukan bir yang dimaksud minuman keras yang dijual atau diproduksi oleh pabrik tersebut. Itu kenapa? Ya tadi, hudan, petunjuk Al-Quran yang benar ini belum didampingi oleh ad-dinul haq, sistem yang hak, sistem yang benar. Kalau sistemnya benar, insya Allah seimbang. Ini karena tidak seimbang, ya jadinya compang-camping seperti yang ada hari ini. Sehingga setiap persoalan perlu dilihat dari sudut benar atau salah dan juga dari sisi baik atau buruk. Jamaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran adalah merupakan hakim buat kita, yang menentukan apakah
tindakan kita benar atau salah. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sering kita baca, sering kita dengarkan, namun belum kita praktekkan. Itu yang dimaksud hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan itu petunjuk, dibaca saja, hanya dapat apa? Pahala. Tapi furqannya belum ada. Sebelum apa? Sebelum hudan itu kita bayinahkan, kita buktikan, kita wujudkan, kita konkretkan, kita dohirkan, baru ada yang namanya furqan, baru ada namanya hasilnya ada. Tanpa itu semua kita nggak dapat hasilnya. Kita nggak akan mungkin bisa mencapai kejayaan seperti bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kita nggak bakalan bisa mencapai apa yang disebut Salahuddin Al-Ayyubi, nggak akan sampai kita. Sepanjang apa? Semuanya Al-Quran belum dijadikan sebagai hudan, bayinah, furqan. Kalau Quran hanya cuma dilomba-lombakan, dikaji, difahami, seminarkan, cuman gitu saja, tanpa bekerja keras untuk mendohirkan, mewujudkan, maka kejayaan Islam jauh api daripada panggang. Pada tugas kita adalah liyudhhirahu 'alad dini kulli. Tapi ada yang nggak suka. Siapa itu? Walau karyal musyrikun. Dan orang-orang musyrik tidak suka. Siapa orang musyrik itu? Yang mensekutukan Allah. Siapa itu? Orang yang kenal Allah tapi tidak mau pakai aturan Allah. Contohnya siapa? Fir'aun. Apa Fir'aun nggak tahu Allah? Tahu. Tapi dia tidak mau pakai aturan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, apakah mereka tidak tahu Allah? Tahu, karena sumpah mereka, Allah, demi Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrikin Quraisy? Karena mereka kenal Allah, faham Allah, tapi tidak mau pakai aturan Allah. Begitu Rasulullah hadir, maka Rasulullah dibenci, dikucilkan, dan sebagainya. Bahkan ada peristiwa yang sangat menyakitkan. Apa itu? Waktu Rasulullah masih di Mekah, Rasulullah ingin masuk ke Ka'bah, yang mana waktu itu kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Abi Thalhah. Silakan boleh masuk semua kecuali kamu Muhammad. Kata Abi Thalhah apa? Kenapa saya nggak boleh masuk? Kata Rasulullah, kenapa saya nggak boleh masuk? Kenapa? Pokoknya saya nggak mau, Muhammad nggak boleh masuk. Semuanya boleh masuk kecuali Muhammad. Rasulullah bilang, ingat Utsman, suatu ketika saya akan memegang kunci Ka'bah ini dan akan saya berikan kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang saya kehendaki. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan kemudian sampailah pada saat Futuh Mekah, menguasai Mekah lagi, dan kunci Ka'bah dipegang lagi langsung oleh Rasulullah SAW. Utsman bin Abi Thalhah sangat ketakutan. Rasulullah bilang, panggilkan Abu Thalhah, panggilkan Utsman bin Abi Thalhah. Setelah datang, ingat pesan saya, Utsman bin Abi Thalhah dulu pernah saya sampaikan, ini kunci Ka'bah dan akan saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Dia tidak punya rasa dendam. Kunci ini diberikan lagi kepada Utsman bin Abi Thalhah. Utsman bin Abi Thalhah, saya berikan kunci Ka'bah ini kepada engkau dan keturunan engkau, dan tidak ada yang bisa mengambil kekuasaan ini kecuali orang-orang yang zalim. Dan sampai hari ini yang pegang kunci adalah turunan dari Utsman bin Abi Thalhah. Itu Rasulullah SAW. Dia tidak pernah dendam. Diapain, dikatain, dihina,
dia nggak pernah dendam. Karena perjuangan nggak perlu dendam. Ya. Perjuangan ini panjang, perjuangan ini melelahkan, perjuangan ini juga mengasihkan. Ada kalanya senang, ada kalanya susah, tapi itulah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kita punya beban yang berat, kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, dan kita akan diminta bukti cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah. Yaitu dengan apa? Liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk menangkan ad-dinul Islam di atas lain di muka bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi untuk ketiga, empat, dan kelima. Lebih kurang maaf. Rasulullah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.